Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan sehingga senantiasa menebar ilmunya untuk kita semua. Kami pun mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu untuk kita bersama. Baiklah, pemirsa yang berbahagia yang mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah banyak pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan, ya. Yang mana kali ini adalah permasalahan-permasalahan terkait muamalah, ya, dan fikih keluarga, ya, yang sangat penting untuk kita simak, ya. Pertanyaan yang pertama datang dari Bapak Tufi asal Cilegon, ya, yang mana beliau bekerja ataupun seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan, ya, sudah lama melakukan pekerjaan yang tidak baik, yaitu mencurangi perusahaan dengan memanipulasi data, mengambil barang perusahaan yang mana itu disuruh oleh atasannya. Dan beliau tidak bisa menolak karena takut apabila menolak dia terancam dikeluarkan dari pekerjaan tersebut, ya. Beliau merasa dilema apa yang harus dilakukan, sedangkan dia takut ketika kehilangan pekerjaan ada tuntutan ataupun nafkah yang harus diberikan ke anak istri. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Ya, disinilah fungsi agama. Agama itu untuk meluruskan sesuatu yang bengkok, mengoreksi sesuatu yang salah, apakah dalam niat atau di dalam ucapan dan perbuatan. Dari pertanyaan jelas ada beberapa kesalahan yang dia lakukan, ya kan. Tentu ya jawabannya adalah harus mengoreksi, memperbaiki kesalahan tersebut. Ada yang menyangkut hak Allah, ada juga yang menyangkut hak adami. Hak Allah adalah syariat Allah dilanggar, ya kan. Allah melanggar khianat, melarang khianat, melarang mencuri, sarikoh, melarang al-kadzib, ya, berdusta, ya. Nah ini dilakukan, berarti ada hak Allah yang diabaikan, ya. Ini tentu harus istighfar kepada Allah, sholat taubat, ya kan. Tapi ada hak-hak yang terkait dengan sesama manusia, tentu dengan apa yang diperbuatnya menimbulkan kerugian, ya kan, materi maupun non materi, ya kan. Yang materi tentu saja harus ditakwil, diganti berapa, ya kan. Yang non materi itu ditakdir, diukur berapa, ya kan. Tidak ada satu kerugian yang tidak dibayar, ya, ditakwil, ya. Itu kalau mau kembali ke jalan yang benar, bahwa nanti akan lepas, ya, hilang pekerjaan, ya. Sepertinya ini kan sebuah pengorbanan dan itu belum terjadi. Ada disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang yang, ya, memperhatikan pintu-pintu Allah, ya,
ada pintu-pintu keharaman, ada pintu-pintu rezeki yang halal. Apabila Allah menutup satu pintu yang haram dan hambanya itu tidak mendekati pintu haram atau syubhat itu, maka Allah akan bukakan baginya sebagai alternatifnya beberapa pintu yang halal. Nah, inilah jadi persoalan iman di sini. Jadi kalau mau benar beragama, ya tentu stop itu hal-hal yang tadi merupakan pelanggaran agama. Insya Allah Allah akan menggantinya dengan pintu-pintu yang halal. Jadi rezeki juga akan datang, ya kan? Toh rezeki yang halal itu lebih banyak dari rezeki yang haram, ya. Demikian. Jadi jangan ragu pada bimbingan dan ketentuan agama. Insya Allah. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Bayu asal Cipete terkait bagaimana hukumnya menguruk ataupun menimbun sumur yang sudah tidak terpakai. Ya, ini masalah apakah sumur yang tidak terpakai itu berpotensi ya mendatangkan bahaya karena tidak kelihatan. Mungkin ada orang yang lewat bisa saja celaka ya, atau karena tidak terpakai menjadi sumur tua. Sumur itu mendatangkan bau misalnya ya dari sisi kesehatan atau apapun begitu kan. Kalau dengan tidak dipakainya itu ya mendatangkan kemudaratan, maka menutup ya menghilangkan kemudaratan itu diperintahkan dalam agama. Kalau caranya untuk menutup dan menghindarkan kemudaratan dengan ditutup ya diurung begitu, maka itulah yang perlu dilakukan dan itu adalah kemaslahatan. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Pria asal Bogor. Ya, pertanyaannya terkait hukum jual beli dropshipper. Ya, apa hukum dropshipper? Yang mana dalam dropshipper itu si pelanggan ataupun si pembeli tidak membayar langsung kepada dropshipper, akan tetapi uangnya ditransfer ke marketplace. Ya, apakah itu diperbolehkan? Ada tiga pihak di sini kan, ada pembeli, ada penjual dalam ini pemilik barang, ada dropshipper, dropshipper, ya mediator lah kan? Mediator, iklan, ya dia mengiklankan, ya dia juga menjadi perantara akadnya ya. Keuangan begitu, tapi dia tidak mendapatkan apapun kecuali nanti setelah selesai mungkin ada fee kan dari penjual. Posisinya ini dalam fikih itu disebut waslah perantara atau samsaro. Samsaro itu ya ada jasa menawarkan, ada jasa itu menyambungkan antara para pihak yang memerlukan. Yang satu memerlukan barang, yang satu memerlukan tentu saja uang, ya kan? Nah, begitu. Demikian juga apabila bukan barang tapi jasa, ya kan? Yang menyambungkan sebagai mediatornya disebut dengan simsar. Nah, simsar tentu saja ada tenaga di situ, bisa pikiran, ya kan? Bisa apa namanya? Iklan. Ya, begitu. Adalah sesuatu yang dialokasikan atas dasar itu dia berhak untuk mendapatkan fee. Berapa fee-nya tentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak terkait. Mungkin dia lebih terkait kepada si pemilik barang, ya kan? Nah, berapa gitu. Dalilnya adalah al-muslimun ala syurutihim. Orang-orang Islam itu terikat dengan apa yang mereka sepakati, ya kan, selama tidak ada unsur haram. Di sini nampak tidak ada unsur haram, tinggal ya bagaimana itu berjalan tanpa suatu kedustaan atau manipulasi. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Dian Prima, ya, asal Lampung. Ya. Pertanyaannya, saya punya teman dulu waktu sekolah, teman saya berhutang dengan kakak tingkatnya.
ya. Kemudian ketika mau membayar meminta nomor rekening tapi tidak diberikan sama kakak tingkat tersebut, ya. Dan ketika didatangi ke rumahnya, rumahnya sudah pindah. Apa yang harus saya lakukan untuk melunasi hutang tersebut? Ya, kalau ada saudaranya, ya kan, bisa ke saudaranya, kan? Atau siapalah yang lahu silah bihi, yang punya ya hubungan dengan orang tersebut, ya udah dititipkan. Kalau tidak ada sama sekali, ya sudah, ini berarti ya bisa disedekahkan, diwakafkan atas nama dia. Nah, jadi manfaatnya sekarang manfaat finansial susah disampaikan. Ya sudah, manfaat non finansial saja, yaitu ya pahala sedekah, pahala jariah, kan begitu, ya, kan? Ya, itu cara untuk menyelesaikan, insya Allah. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Aryan asal Bandung, ya. Dulu waktu masih kecil saya sempat mengambil uang orang tua saya sebanyak 5.000, dan ada juga ketika membayar uang ini uang bayaran, ya. Terus yang saya tanyakan, ketika saya bagaimana saya cara mengembalikannya, ataukah sedangkan saya membayarkan uang, ya, membayarkan barang yang mana barang itu untuk orang tua, ya, apakah itu diperbolehkan untuk membayar hutang? Digantikan dengan membayarkan barang, ya. Nah, ini ketika mencuri itu dia sudah akil balik belum? Nah, itu dulu, ya. Artinya dia sudah dikenai hukum atau belum? Nah, kalau belum, berarti dia masih ya di bawah tanggungan nafkah orang tua, ya kan begitu? Dia masih dalam tanggungan orang tua, ya. Kebutuhan yang bersangkutan, buat jajannya, buat itunya itu masih tanggungan orang tua. Kalau ya karena kurang jajan atau apa, ya dia ngambil lah, nilainya juga tidak terlalu besar. Dari sisi hukum itu berarti masih hak dia, tapi dari sisi akhlak, nah dia tentu saja melanggar akhlak, adab, ya. Dia tentu harus minta maaf, ya kan. Tapi ya dia tidak harus mengganti karena dia masih di bawah tanggungan orang tua, dan begitu. Kecuali kalau sudah akil balik, nah dia tentu sudah lepas dari tanggungan orang tua, dia harus mengganti, ya kan. Jadi tergantung statusnya, dia mengambil itu, ya. Kasusnya ada di masa Rasul SAW, bukan dengan anak-anak, tapi ini istri nyuri dalam tanda kutip dari suaminya, itu kan. Ya. Alasannya itu ya suaminya ya, agak pelit, yaitu ya. Tapi ngambilnya juga tidak banyak ya, untuk menutupi kekurangan uang belanja, gitu kan. Nah, si istri ini laporan ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini si fulan ini ya pelit lah begitu, sedangkan uang belanja ya tidak bisa dikurangi karena kan anak-anak dan lain-lain butuh ya makan secara wajar, apalagi dalam kondisi sekarang, ya kan, perlu yang agak bagus menunya. Nah, bolehkah saya ngambil gitu kan dari ya dompetnya atau lacinya atau kan begitu. Seperti itu kejujuran orang tuh kan. Ya, udah ambil sajalah apa yang cukup. Ya, jangan lebih. Nah, ya, khudhi ma yakfiki bil ma'ruf. Ambillah apa yang mencukupi secara wajar, gitu. Itu. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Cira asal Bogor, ya. Pertanyaannya, saya sebelumnya bekerja di lembaga keuangan yang terindikasi ada praktek ribanya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana hukum apabila kita memanfaatkan koneksi dari lembaga tempat kita bekerja sebelumnya, yaitu menawarkan jasa IT kepada debitur atau peminjam kredit dari lembaga yang kita pernah bekerja di situ. Apakah diperbolehkan? Ya, pertama tadi kan syubhat riba berpotensi, ya kan, syubhat.
taruhlah syubhat juga memang harus dihindari, ya kan. Sebab siapa yang menghindari riba, syubhat, berarti kan akan membersihkan agamanya. Siapa yang melakukan syubhat berarti terjatuh pada riba, kan gitu ya. Baik, itu satu hal. Hal lain ya, dia sudah keluar dari lembaga itu, lalu tentu ada kenalan, ya kan. Nah, dia melakukan deal dengan kenalan itu, ya kan. Ini judulnya atau akadnya lain lagi, kan. Ya, dia karena punya informasi, itu kan ditawarkan kepada mantan nasabah itu. Nah, ternyata mereka memang tertarik dan memerlukan itu, jadi jual lah, bertanda kutip, data atau informasi itu, ya. Nah, selama data informasi itu benar, bukan hoax, ya kan, dan itu legal, artinya bukan dicuri. Sekarang ada informasi itu yang dilindungi oleh undang-undang, ya kan, tidak boleh kayak informasi sifatnya pribadi, atau ada di dalam aturan undang-undang IT itu ya informasi yang dilindungi, itu tidak boleh. Kalau informasi itu maftuhah, terbuka begitu, bisa diakses, lalu ya dia berikan kepada mantan relasinya dengan imbalan, itu boleh, ya kan. Karena berarti kan akadnya adalah akad menjual informasi ya yang terbuka, bukan informasi yang dilindungi oleh undang-undang. Allah. Baik. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Desi, ya. Saya mau tanya lagi, ya. Ibu Desi udah sering nanya di sini. Kalau kita kirim paket berisi emas, tapi ketika ditanya di ekspedisinya nggak bilang emas, karena kalau kirim emas biayanya lebih mahal. Dengan segala konsekuensi pengiriman kita tanggung. Apakah ini diperbolehkan? Ya, di situ ada sesuatu yang ditutup-tutupi, ya kan. Bahkan mungkin disebutkan ini bukan A, ya kan. Sesungguhnya A, kan gitu ya. Berarti kan ada unsur kebohongan, ya kan. Bohong itu kan tidak boleh, ya. Kalau akibat bohong itu ada kerugian, ya, kerugian baik finansial, material ataupun reputasi misalnya, bentuk kerugian apapun kan tidak boleh ya diabaikan, kan begitu ya, tapi harus ada pertanggungjawaban. Nah ini, jadi hindari tentu sesuatu ya perbuatan ya bohong begitu kan. Kalau misalnya itu pun dilakukan, dicek apakah mengakibatkan kerugian material ataupun immaterial. Nah itu kan, intinya di dalam muamalah ini kan tabadul al-maslahah, saling bertukar dan berbagi kemaslahatan. Itu prinsip muamalah. Sehingga dalam interaksi komunikasi sosial itu kalau ada kasus ya satu orang, satu pihak dizalimi, dirugikan, dia berhak untuk menuntut ganti rugi, kan begitu. Kalau bisa langsung, atau kalau tidak bisa ya dilaporkan kepada pihak yang bisa menyelesaikan. Jazakumullah khair. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan terkait muamalah telah dijawab oleh Syekhuna Syekh Syurahman Hidayat. Untuk itu kita break terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.